Mari kita hari ini belajar kembali kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan penyembahan kepada Sang Tukang Kayu, yaitu Anak Tunggal Allah, Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan lebih banyak melihat kepada jalan salib, kepada karya Kristus yang memimpin saudara dan saya bagaimana menyikapi hari-hari hidup kita sebagai orang Kristen sepanjang kita mengikuti Tuhan kita. Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah kami. Oleh karena Engkau adalah Allah sumber kasih karunia, sumber pengampunan bagi kami manusia yang berdosa. Sesungguhnya kami di dalam segala keberdosaan kami telah jatuh amat dalam. Begitu dalamnya sehingga secara manusia tidak ada yang dapat menolong kami. Kecuali Kristus mendatangi kami, mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menarik kami kembali kepada Bapa di sorga. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu agung dan mulia bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan kami kembali lagi mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Korban Kristus yang menjadi dasar iman kami, yang memimpin kami di dalam kehidupan praktik iman Kristen di dalam kebenaran. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada hari ini lagi, memimpin hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca 3 teks Alkitab. Kita baca dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55. Kemudian Markus 6 ayat yang ketiga. Dan Yesaya 53 ayat yang ke-10. Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3 dan Yesaya 53 ayat 10. Kita mulai dengan Matius 13 ayat 55, kita baca secara bersama-sama. 2, ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Kemudian kita baca dalam Markus 6 ayat yang ketiga. Kita baca lagi, ini adalah ayat paralelnya. Kita baca secara bersama-sama. 2, ya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesaya 53 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Yesaya 53 ayat 10. 2, ya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius dan juga Injil Markus menyatakan mengenai perendahan diri Kristus dengan cara memberikan penjelasannya melalui pribadi Kristus yang bekerja sebagai tukang kayu. Dia bukan saja anak tukang kayu, tetapi dia juga bekerja sebagai tukang kayu. Ini menunjuk kepada perendahan diri Kristus dalam inkarnasinya, bagaimana dia mengalami kehinaan ketika dia ada di tengah-tengah dunia. Namun ini tidak berarti bahwa pekerjaan sebagai tukang kayu adalah pekerjaan yang hina. Pekerjaan tukang kayu adalah pekerjaan yang mulia, oleh karena Kristus Tuhan kita, Juru Selamat, datang dan bekerja sebagai tukang kayu. Dan itu membuat saudara dan saya melihat bahwa makna pekerjaan bukanlah ukuran besar dan kecil atau masalah pride secara sosial atau konstruksi sosial yang membentuknya. Tetapi kita melihat bahwa segala jenis pekerjaan yang tidak berdosa itu adalah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan ketika Kristus berinkarnasi dalam perendahan dia datang di dalam keluarga yang begitu miskin, keluarga tukang kayu. Dan sekali lagi dia bekerja sebagai tukang kayu. Bapak Ibu, ketika kita belajar mengenai tukang kayu, ingat bahwa istilah tukang kayu di dalam bahasa Ibraninya karasi etsim itu berbicara mengenai tukang kayu yang terampil. Ini bukan sekedar tukang kayu biasa amatiran, tidak. Tetapi ini tukang kayu yang terampil. Kalau kita bandingkan di dalam beberapa teks Alkitab Perjanjian Lama, kita akan berjumpa di sana bagaimana penjelasan mengenai pekerjaan tukang kayu. Seorang yang bekerja sebagai tukang kayu, mereka mengolah bahan kayu untuk membuat bangunan. Misalnya, ketika dibuat kemah suci, dibuat bait suci, pekerjaan tukang kayu ada di sana. Saudara bisa bandingkan itu di dalam kitab Keluaran misalnya. Di situ ada ahli-ahli bangunan dan mereka sangat mungkin adalah tukang kayu.
Mereka adalah tukang kayu yang membuat misalnya atap, pintu, jendela, tangga, perabot rumah tangga, dipan, meja, kursi, mangkuk, sendok. Itu mereka buat semua, bahkan alat-alat pertanian. Dan juga papan-papan, alat-alat pengairan, itu mereka yang buat. Jadi itu berarti pekerjaan tukang kayu adalah pekerjaan yang begitu signifikan di dalam konteks sosial masyarakat daripada Palestina, Israel pada zaman itu. Dan kalau kita bandingkan juga dalam perjanjian lama, di kota-kota yang besar, tukang kayu punya pekerjaan adalah buat kereta perang. Maka kerajaan-kerajaan yang berperang dengan kereta perangnya, mereka sangat bergantung kepada pekerjaan tukang kayu. Bahkan kalau kita bandingkan lagi, benda-benda seni yang terbuat dari ukiran-ukiran kayu, itu dibuat oleh tukang kayu. Contoh, kerup-kerup. Kerup-kerup yang ada di atas tutup pendamaian tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus. Itu siapa yang kerjakan? Tukang kayu, saudara. Jadi itu berarti pekerjaan tukang kayu adalah pekerjaan yang signifikan. Bukan saja secara sosial masyarakat Palestina pada waktu itu, tetapi juga secara rohani di dalam peribadatan Israel. Tukang kayu memainkan peranan yang cukup penting di sana. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar penyembahan kepada sang tukang kayu, ini adalah sesuatu yang kita lihat perspektif mandat budaya yang juga dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia bukan saja datang untuk menyelamatkan kita, tetapi dia datang juga untuk mengerjakan mandat budaya yang begitu penting. Di sisi yang lain, saudara dan saya lihat bahwa dengan pekerjaan tukang kayu, Yesus Kristus sebenarnya menunjukkan bahwa dia manusia yang biasa saja. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dikerjakan oleh manusia pada zaman itu. Itu sebabnya dalam Injil Markus dan juga Injil Matius mencatat bahwa siapakah Yesus Kristus ini, sehingga dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang begitu ajaibnya. Bukankah dia adalah anak Yusuf dan Maria? Saudara dan saudarinya ada bersama-sama dengan kita. Maka mereka yang melihat pekerjaan ajaib dari Yesus Kristus, mereka menolak Kristus sebagai Mesias. Kenapa? Karena memang dia terlalu biasa. Dia manusia yang biasa-biasa saja. Tetapi ingat baik-baik bahwa di dalam konteks Injil Matius, Yesus adalah Raja. Sedangkan di dalam konteks Injil Markus mau menekankan bahwa Yesus adalah anak manusia. Baik dia adalah raja, dia adalah anak manusia, dia datang untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan kita dengan jalan via dolorosa, dengan jalan perendahan diri, dengan jalan dia menghinakan dirinya sendiri. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperbandingkan lagi dalam Yesaya 53, di situ dinubuatkan mengenai kedatangan hamba yang menderita. Dia begitu amat menderitanya, saking menderitanya orang berpikir dia ditulah oleh Allah. Saking menderitanya dia dianggap orang yang dikutuk oleh Allah. Padahal kita bilang gini, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Oleh karena penderitaan itu terjadi berdasarkan kasih karunia Allah semata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mengapa Yesus merendahkan diri sedemikian rupa. Mengapa dia mau datang ke dalam dunia dan menjadi serupa dengan engkau dan saya, dan melalui jalan via dolorosa inilah dia menyelamatkan kita. Saya kira suatu pembelajaran yang begitu indah ketika kita kembali merenungkan Paskah berdasarkan Yesaya 53 ayat 10. Mari kita lihat teks ini. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Hal pertama yang saudara dan saya pelajari, mengapa Kristus mau merendahkan diri sedemikian rupa, dia mau ditolak, dianiaya sampai dengan dia mati di atas kayu salib. Pertama-tama bukan soal keselamatan manusia. Tetapi pertama-tama di dalam teks kita adalah karena kehendak Allah yang ultimat. Yesus datang karena kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kalimat daripada Yesus Kristus dia berkata begini, kehendak Allah adalah makananku. Karena itu ketika Yesus datang ke dalam dunia berinkarnasi, tujuan dia bukan untuk keselamatan manusia yang pertama. Keselamatan manusia adalah akibat, tetapi bukan tujuan finalnya. Tujuan finalnya adalah kehendak kekal Bapa. Kehendak kekal Bapa. Mari kita lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan kehendak kekal Bapa dengan penciptaan dan kemudian kehendak kekal Bapa dengan keselamatan. Kita lihat Yesaya 42 ayat yang kelima.
Di dalam Yesaya 42 ayat yang kelima, di situ dijelaskan bahwa oleh kehendak Bapa, oleh kehendak Tritunggal, maka segala sesuatu tercipta. Saya bacakan bagi kita sekalian. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Kemudian kita bandingkan dengan Wahyu 4 ayat yang ke-11. Kalimat yang kira-kira mirip dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi di dalam dua teks ini Alkitab menekankan mengenai kehendak Allah yang menyebabkan segala sesuatu berada atau bereksistensi. Kehendak Allah yang menyebabkan segala sesuatu terus berlanjut sesuai dengan rencana kekal Dia bagi kemuliaannya saja. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh ciptaan diciptakan bagi kemuliaan. Ada karena kemuliaan, untuk kemuliaan. Itu sebabnya ciptaan harus menyembah Dia, ciptaan harus memuliakan Dia. Mengapa? Karena memang ciptaan dicipta untuk itu. Di sisi yang lain, ketika ciptaan telah jatuh di dalam dosa, apakah kehendak kekal Allah ini berubah? Apakah tujuan kekal Allah ini berubah? Tidak. Sama sekali tidak berubah. Kristus datang ke dalam dunia dan Dia menggenapkan kehendak Bapa, dan Dia menyatakan bahwa kehendak Allah adalah kehendak yang ultimat di dalam kehidupannya, bahkan di dalam rancangan keselamatan kekal Bapa di sorga. Maka di dalam ayat yang ke-10a di situ dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saudara, pertanyaan yang mungkin muncul di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kalimat ini. Siapa bunuh Tuhan Yesus? Siapakah yang bunuh Tuhan Yesus? Siapakah yang kemudian mengizinkan Kristus mati di atas kayu salib? Saudara dan saya ketika kembali kepada teks ini, kita akan berkata, Allah Bapa yang bunuh Kristus. Allah Bapa yang tanda petik mematikan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mengingat kepada kisah Ishak dipersembahkan. Ketika Abraham itu angkat pisau dan akan menghujamkan kepada tubuh Ishak, apa yang dilakukan? Malaikat Tuhan yang adalah penampakan diri Kristus prainkarnasi. Dia bersuara dan dia mengatakan, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Abraham dicegah untuk membunuh Ishak. Tetapi ketika Kristus di atas kayu salib, tidak ada seorang pun yang dapat menahan tangan Bapa di sorga untuk menghujamkan pisau itu kepada Kristus. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia. Tuhan Bapa di sorga membunuh mati anaknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kalimat ini mungkin saudara berpikir, begitukah kejam Allah kita? Kalimat ini kesannya begitu tidak indah. Tetapi saudara, ini kalimat yang memparafrasekan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab berbicara mengenai Kristus yang mati di atas kayu salib adalah bagian daripada rancangan kekal Allah, kehendak kekal Allah. Dan karena itu Yesus tidak mati karena kehendak manusia atau kebrutalan daripada manusia. Tidak. Yesus tidak mati karena itu. Tetapi Yesus mati untuk menggenapkan kehendak kekal Bapa. Kristus mati untuk membuktikan kedaulatan Allah atas dosa dan para pelaku dosa. Setiap pelaku dosa pasti tetap dihukum. Namun sekali lagi, kematian Kristus tidak kemudian ditentukan oleh kehendak manusia. Tetapi kematian Kristus ditentukan oleh kehendak Bapa. Saudara dan saya tahu, lihat, kita semua tahu ini ya. Kita bisa lihat itu dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Mari kita baca. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah kasih indikator itu. Sebelum Yesaya bicara, Allah sudah bicara dalam Kejadian 3 ayat 15. Mari kita baca. Kita baca sama-sama teks ini, Kejadian 3 ayat 15. Dua-dua, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Istilah meremukkan sudah ada di dalam konteks Kejadian. Dan kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Kristus sendiri. Ketika dia datang dan menyatakan penghakiman Allah sekaligus anugerah Allah kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Maka apa yang saya mau tekankan di sini? Kristus mati karena kehendak kekal Bapa. Kristus mati untuk menggenapi perjanjian Allah dari Kejadian 3 ayat 15. Bahkan sebelum ini terjadi, di dalam kekekalan Kristus ditetapkan sebagai jalan pendamaian untuk keselamatan manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tindakan meremukkan Kristus, tindakan meremukkan Kristus adalah bukti kasih Allah, bukti keadilan Allah, dan bukti intimasi Kristus dan Sang Bapa. Sedemikian rupa intimnya sehingga Kristus itu hanya datang, hanya berpikir, hanya menginginkan kehendak Bapa saja. Wah, Bapak Ibu, waktu kita baca hal ini saudara, ini sesuatu yang begitu indah sekali di dalam kehidupan daripada Yesus Kristus. Relasi Bapa dan anak dari kekekalan adalah relasi yang mengacu kepada Kristus itu senantiasa meninggikan kehendak Bapa, senantiasa tunduk kepada kehendak Bapa. Aplikasinya bagi saudara dan saya ketika kita belajar mengenai bagaimana meremukkan Kristus, Bapa meremukkan Kristus sebagai kehendak kekal Bapa. Ya, aplikasi sederhana bagi kita. Ketika saudara dan saya melihat penderitaan dan kesukaran yang kita hadapi hari ini. Bagaimana kita melihatnya di dalam perspektif Allah berkehendak kita mengalami penderitaan. Di titik ini mungkin saudara dan saya berpikir, apakah penderitaan ini adalah kategorinya dalam dosa atau kategorinya bukan di dalam dosa? Kristus jelas menderita bukan karena dosa. Namun saudara dan saya juga harus ingat bahwa ketika Yesus menderita, dosa yang kemudian dia tanggung menggantikan kita adalah sesuatu yang menunjukkan kedaulatan Allah atas dosa dan pelaku dosa. Maka ketika kita menderita pun karena dosa-dosa kita, itu ada dalam koridor kedaulatan Tuhan. Allah Bapa kehendak kekal dia menghendaki penderitaan kesukaran terjadi atas orang benar yaitu Kristus. Dan hal yang sama juga sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, ketika kita benar-benar setia melayani Tuhan, tapi mungkin saja Allah mengizinkan penderitaan, kesukaran dihadapi, dialami oleh orang benar. Waktu Bapak Ibu dan saya melihat di dalam kehidupan daripada para tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akan berjumpa di sana bagaimana orang-orang percaya mengalami penderitaan karena iman mereka. Tetapi bukan stop sampai di situ. Dalam sejarah gereja juga disaksikan bagaimana orang-orang percaya mengalami penderitaan oleh karena iman mereka. Kita mungkin sama seperti Ayub, mungkin mirip seperti Kristus, mirip karena secara kualitatif kita beda dengan Kristus. Saudara dan saya bisa saja dalam kesetiaan ikut Tuhan, kita adalah orang-orang yang saleh tetapi Allah mengizinkan penderitaan dan kesukaran. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya bisa bertahan di dalam penderitaan? Bagaimana saudara dan saya tetap bisa memuliakan Allah di tengah penderitaan? Bagaimana Yesus Kristus di atas kayu salib tidak ada satupun kata-kata umpatan, kata-kata penyesalan, kata-kata lontaran kemarahan kepada mereka yang telah menyiksa dia, yang telah mengakibatkan penderitaan atasnya, mereka yang adalah orang-orang berdosa. Mengapa Yesus bisa mengerjakan hal ini? Saya kira kuncinya di dalam hal ini. Mari kita lihat ayat 10b. Yesaya 53 ayat 10b. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Apabila. Kata apabila ini adalah kata yang mengacu kepada saat, waktu. Ketika atau saat di mana kehendak Allah meremukkan dia dengan kesakitan itu terrealisasi di dalam sejarah. Hamba yang menderita itu kemudian menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya. Kalimat menyerahkan diri saudara itu mengacu kepada nefes. Nefes di dalam bahasa Ibrani saudara ingat Kejadian pasal yang kedua ketika Allah cipta kita. Lalu Allah menghembuskan nefes kepada manusia sehingga manusia yang terbuat dari
debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika Yesus Kristus pada saatnya, pada waktunya sebagai hamba itu menyerahkan nafas sebagai korban penebus salah. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu kalimat yang penting. Menyerahkan dirinya. Di satu pihak tadi saya bilang, Kristus datang, menderita, mati demi kehendak kekal Bapa. Tapi di sisi lain, saudara dan saya melihat adanya satu kerelaan, ketundukan Kristus. Kristus tidak dipaksa oleh Bapa untuk taat kepada Bapa. Bapa juga tidak melakukan suatu tindakan otoriter dan kejam kepada Kristus. Tadi saya katakan, Bapa yang menghujamkan pisau itu kepada Kristus sehingga dia mati. Tidak ada orang yang bisa menahan Bapa punya tangan untuk hancurkan Kristus. Tetapi di saat yang sama, Kristus rela. Kristus seolah-olah, kalau kalimat ini saya parafrasekan, Bapa, silakan engkau menghujamkan pisau itu kepadaku. Kristus rela, dia sangat-sangat sukacita dengan rela menyambut hujaman itu, saudara. Saudara, ini bukankah sesuatu yang anomali? Coba saudara dan saya renungkan baik-baik. Kalau saudara punya anak, rela tidak anak saudara dibunuh mati jadi tumbal untuk orang lain yang berdosa, padahal saudara punya anak benar. Saya yakin tidak ada satu manusia pun yang merela anaknya jadi tumbal bagi orang lain yang berdosa, padahal dia anaknya tidak berdosa. Gak ada itu, saudara. Tetapi saudara dan saya memperhatikan, Bapa rela dalam ketetapannya kemudian membunuh mati Yesus. Tapi Yesus sendiri, pribadi anak Allah, dengan rela tunduk kepada Bapa, mempersilakan Bapa untuk silakan melakukan itu kepadanya. Maka dia katakan, aku menyerahkan nyawaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau tekankan mengenai kerelaan ketundukan Kristus kepada Bapa sebagai bukti keintiman relasi yang penuh kasih antara Bapa dan anak. Ini adalah suatu relasi yang bukan baru terjadi dalam inkarnasi. Tetapi ini adalah suatu relasi yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Dalam satu pemikiran teolog, dia bilang begini, ketika Yesus Kristus bergumul di Taman Getsemani sampai dia naik di atas kayu salib, saudara. Bahkan dia sepanjang hidupnya di muka bumi ini. Dalam diri Kristus tidak ada satu detik pun Kristus mempertimbangkan untuk melawan kehendak Bapa. Tidak ada satu detik pun Kristus mempertimbangkan untuk melawan kehendak Bapa. Kalau engkau dan saya masih punya ruang, tanda petik ya, seperti mempertimbangkan untuk melawan kehendak Allah di sorga walaupun kita sudah tahu kehendak Allah. Tapi Kristus sama sekali tidak. Kristus sama sekali tidak ada satu detik pun untuk dia mempertimbangkan melawan kehendak Bapa. Yang berarti dia rela dalam penuh kasih karena dia adalah pribadi anak Allah yang senantiasa ada dalam keintiman relasi kasihnya dengan Bapa di sorga. Apa aplikasinya bagi engkau dan saya? Saudara, ini adalah prinsip dalam relasi antar anggota tubuh Kristus yang kemudian dipakai oleh Rasul Paulus supaya kita teladani. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 1-5. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita baca ayat ini. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, ayat 5 kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bersama-sama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalimat ini, sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan.
Kalau kita mengingat kembali kepada kalimat Yesus Kristus dalam Yesaya 53 ayat 10b tadi, apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Yang saya katakan bahwa kerelaan dia untuk tunduk kepada kehendak Bapa dan dengan sukacita menerima hujaman pisau itu daripada tangan Bapa di sorga. Saudara, apa yang kita mau lihat di sini? Kesatuan kehendak. Bapa punya kehendak A, Kristus punya kehendak A. Ini yang disebut dengan kesatuan kehendak. Dua pribadi yang berbeda, namun punya satu kehendak yang sama. Satu jiwa, satu tujuan. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi. Hendaklah engkau punya pikiran sama seperti Kristus. Perasaan yang sama seperti Kristus. Yaitu satu kehendak dengan Bapa. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan belajar ketika kita mengikuti Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Hari lepas hari. Kita belajar memahami kehendak Bapa di sorga. Semua kita. Mau hamba Tuhan, pengurus, jemaat sama-sama belajar. Bagaimana memahami kehendak Allah. Namun saudara dan saya harus ingat. Ketika kita belajar memahami kehendak Allah. Kita harus punya yang namanya kesehatian. Kesatuan pikir. Kesatuan perasaan. Kesatuan kehendak. Supaya apa yang menjadi rancangan kekal Allah tergenapi dalam hidup kita. Kalau masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri saudara. Saudara bisa bayangkan. Bapa punya pikiran A, Kristus harus mati. Untuk umat pilihan Allah diselamatkan. Yesus punya pikiran B, tidak Tuhan. Tidak Bapa di sorga. Saya nggak mau. Saudara bisa bayangkan apakah rencana keselamatan Allah bisa terlaksana? Tidak. Karena itu saudara dan saya sebagai orang-orang percaya dipanggil. Sebagai umat Tuhan, mari kita belajar sebagai satu tubuh Kristus. Belajar untuk tunduk total kepada Bapa di sorga. Sebagaimana Kristus rela. Dan di dalam hal ini berarti ada yang namanya pengorbanan. Ketika kita dengan rela mengatakan, Tuhan saya mau taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan saya mau punya satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak dengan Allah Bapa di sorga. Saya mau berjalan mengikuti Tuhan. Itu berarti saudara harus serahkan diri. Sama seperti Kristus. Dia serahkan diri. Dia berkorban. Dia mati di atas kayu salib. Supaya tergenapi kehendak Bapa. Maka hal yang sama bagi kita. Jika engkau dan saya mau punya satu hati, satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak. Sebagaimana Kristus dan Bapa di sorga. Tidak bisa tidak. Saudara harus punya harga yang harus dibayar. Melayani Tuhan tanpa harga itu bukan pelayanan. Yesus melayani Bapa di sorga, dia bayar harga. Ketika dikatakan kehendak Bapa menjadi yang utama, yang ultimat dalam hidup Yesus, ada harga yang harus dibayar. Kematian Kristus bukti dia taat pada Bapa. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, apa yang menjadi bukti ketaatan saudara kepada Bapa di sorga? Jika saudara dan saya, misalnya saja, di dalam pelayanan kita, kita sulit sekali menyerahkan diri kita. Artinya membayar harga untuk melayani kehendak Bapa di sorga. Mari kita jujur di hadapan Tuhan sebagai umat Tuhan. Berapa kali kita tuh mungkin ditegur oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan. Kita kurang rela, kurang sukacita menjalani kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita tahu kehendak Tuhan tapi kita rasa itu menjadi beban berat. Sesuatu yang menjadi paksaan bagi kita untuk kita kerjakan. Maka hari ini ketika kita renungkan Paskah, ingat Yesus rela kerjakan kehendak Bapa. Maka seharusnya sebagai tubuh Kristus pun rela kerjakan kehendak Bapa di sorga. Dan ingat, untuk itu semua sekali lagi ada harga. Saudara harus korban waktu, korban tenaga, korban uang. Saudara harus beri itu. Jika Kristus beri nyawanya bagi kita, saudara tidak bisa ganti pengorbanan Kristus. Tidak ada yang bisa bayar pengorbanan Kristus. Maka sebagai ucapan syukur kita, mari kita bersama-sama rela hati, benar-benar mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan, berkorban kepada Tuhan. Walaupun untuk itu tentu kita pasti mengalami apa yang disebut dengan air mata. Mungkin kita mengalami apa yang disebut dengan penderitaan oleh karena harus berkorban demi kehendak Allah terlaksana. Tapi bukankah itu jalan kemuliaan? Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan adalah jalan kemuliaan. Bukan saja jalan menuju kemuliaan, tetapi via Dolorosa yang ditetapkan Allah untuk Kristus jalani adalah jalan kemuliaan. Maka ketika kita taat dengan berkorban, sesungguhnya itu adalah kemuliaan. Maka jangan anggap itu sebagai sesuatu yang merupakan paksaan. Jangan itu anggap sebagai sesuatu yang membuat kita
tercekik. Sehingga akhirnya kita tidak bisa lagi dengan sukacita melayani Tuhan. Tapi mari saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Kristus, relakanlah hati kita sama seperti Kristus rela untuk taat kepada Bapa di sorga. Poin yang kedua. Tadi kita lihat kehendak Allah sebagai kehendak yang ultimat dalam kehidupan Kristus. Maka poin yang kedua kita lihat di sini. Tidak ada jalan lain untuk memuaskan keadilan Allah selain daripada Kristus harus mati di atas kayu salib. Tidak ada jalan lain untuk memuaskan keadilan Allah kecuali Kristus harus mati di atas kayu salib. Seringkali kita berpikir apakah ada jalan lain untuk keselamatan bagi manusia berdosa. Alkitab bilang tidak ada. Manusia seringkali memikirkan alternatif untuk mungkin saja Allah yang Maha Kuasa itu bisa pakai cara itu untuk menebus kita. Tapi Tuhan bilang tidak. Allah pakai satu jalan, yaitu jalan salib Via Dolorosa sebagai jalan untuk memuaskan keadilan Allah. Pertama, mengapa ini adalah satu-satunya jalan? Tidak boleh ada jalan lain. Pertama, karena Allah tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri. Allah tidak mungkin menyangkali dirinya sendiri. John Stott, seorang teolog, dia mengatakan begini, Allah mengasihi umat pilihannya yang berdosa dan rindu untuk menyelamatkan mereka, tetapi Allah tidak dapat melakukannya dengan melanggar Taurat yang telah dengan adil menghakimi manusia yang berdosa. Allah tidak mungkin melakukannya dengan melanggar Taurat yang telah dengan adil menghakimi manusia yang berdosa. Pada waktu yang lampau di dalam khotbah kebaktian umum saya sudah katakan bahwa Taurat adalah cerminan atau refleksi dari sifat Allah yang Maha Kudus. Jika engkau ingin tahu Allah itu Maha Kudus, perhatikan Taurat Tuhan. Jika engkau ingin tahu bagaimana kesempurnaan Allah, perhatikan Taurat Tuhan. Taurat itu dikatakan oleh Paulus rohani, kudus, benar, baik adanya. Maka pelanggaran terhadap Taurat adalah serangan langsung kepada Allah dan kekudusannya. Itu sebabnya Allah tidak mungkin menyelamatkan kita dengan cara dia membuang Taurat atau kemudian melanggar Taurat itu sendiri. Sebaliknya, Allah justru memakai Via Dolorosa, jalan salib sebagai cara untuk melunasi tuntutan atau dakwaan Taurat dan mempertahankan kesucian Allah. Via Dolorosa adalah cara satu-satunya untuk melunaskan tuntutan atau dakwaan hukum Taurat dan mempertahankan kesucian Allah dan hukum-hukum Allah. Itu sebabnya saudara, ketika kita melihat salib, salib itu menyatakan kemuliaan Allah yang begitu besar. Karena di saliblah Allah menunjukkan dia tidak menjadi pelanggar hukum Allah. Dia justru menggenapkan hukum Allah. Dia justru mempertahankan kesucian, keadilan, kebenarannya. Begitu luar biasanya terpancar di atas kayu salib. Kedua, mengapa hanya Via Dolorosa lah yang memuaskan keadilan Allah? Mari kita bandingkan sebentar di dalam Imamat 5 yang berbicara mengenai korban penghapus atau penebus salah yang tadi juga dikutip di dalam Yesaya 53 ayat 10b. Imamat 5 ayat 1-19, namun kita nggak harus baca semua. Bapak Ibu bisa baca sebentar kalau Bapak Ibu punya waktu. Di rumah juga bisa baca lebih lanjut. Imamat 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 berbicara mengenai korban penebus salah yang dikutip dalam Yesaya 53 ayat 10b. Bapak Ibu, korban penebus salah itu di dalam konteks perjanjian lama mengacu kepada dosa-dosa secara individu. Jadi ini bukan dosa komunitas, tetapi dosa secara individu yang menyakiti sesamanya dan otomatis menyakiti Tuhan yang melanggar hukum Taurat. Dan orang-orang yang melakukan dosa demikian dituntut untuk memberikan korban dan kemudian ada tambahan denda. Denda sekitar 1/5 sebagai ganti rugi atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kalau saudara perhatikan ya, mereka harus kasih korban. Tapi juga ada ganti ruginya. 1/5. Apa maksudnya saudara ya? Kenapa harus tambah ganti rugi? Karena setiap dosa yang saudara lakukan itu merugikan orang lain. Entah itu secara keuangan, entah itu secara moral, secara mental, saudara merugikan orang lain. Ketika anak melawan orang tua, anak itu merugikan orang tua. Walaupun dia belum curi uang orang tua.
Tetapi dia sudah merugikan orang tua itu misalnya secara mental. Ketika misalnya seorang laki-laki menghamili wanita yang lain. Atau seorang suami berselingkuh dengan istri orang lain. Saudara merugikan orang lain. Saudara menghancurkan secara psikologis. Saudara menghancurkan mental dia. Saudara menghancurkan hidupnya dia. Walaupun mungkin saudara tidak ambil pisau untuk tusuk mati dia. Tetapi setiap dosa selalu akan menghasilkan kerugian bagi orang lain. Sekarang, mari coba kita hitung. Berapa kerugian yang kita telah timbulkan dari kita lahir. Dari kandungan orang tua sampai dengan hari ini. Setiap dosa yang kita lakukan merugikan orang lain. Maka di dalam konteks inilah Yesus Kristus disebut sebagai kurban penebus salah. Sebagai substitusi pengganti kita. Dia bukan saja korban yang melunasi hutang dosa kita, tetapi mengganti seluruh kerugian yang telah kita timbulkan terhadap orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyakiti orang lain secara psikologis, mental dia hancur. Mungkin kata-kata kita telah mematikan karakter dia. Saudara gak bisa datang dan pulihkan dia. Mungkin saudara bisa datang dan minta maaf sama dia. Tetapi mungkin itu tidak bisa memulihkan jiwa dia. Kecuali Kristus datang dan memulihkan bukan saja hutang dosa kita. Tapi setiap kerugian yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita. Ini yang kemudian Yesus itu punya korban saudara adalah korban yang disebut sebagai korban propisiasi. Apa itu propisiasi saudara? Propisiasi kalau di dalam Roma 3 ayat 25 itu diterjemahkan sebagai jalan pendamaian. Kita baca sebentar di dalam Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Mari kita baca teks ini bersama-sama 2. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kalimat Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dipredestinasikan Allah menjadi jalan propisiasi. Saudara perhatikan, predestinasi yang pertama itu adalah menentukan siapa yang menjadi mediator kita. Kristus adalah jalan propisiasi, jalan pendamaian, propisiasi. Sudah ditetapkan Allah, dipredestinasikan sebelum ciptaan ini dicipta. Dan kita, umat pilihan Allah, ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus. Di dalam Kristus, Efesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara bisa baca itu. Kita dipredestinasikan di dalam Kristus, ento Kristo. Maka saudara dan saya lihat di sini ada semacam dua bentuk predestinasi. Predestinasi bahwa Kristus sebagai jalan propisiasi dan kita umat pilihan Allah yang diselamatkan di dalam Kristus. Itu sudah ditentukan oleh Bapa di sorga sebelum dunia diciptakan. Maka ketika Kristus datang menjadi korban substitusi menggantikan engkau dan saya. Saudara ingat ini adalah korban propisiasi. Apa artinya propisiasi? Propisiasi adalah korban untuk meredakan atau menghentikan murka Allah. Meredakan atau menghentikan murka Allah. John Stott bilang begini. Kalau Allah masih murka. Kalau Allah murkanya itu tidak dihentikan atau tidak diredakan, maka tidak mungkin ada yang namanya pengampunan dosa. Tidak mungkin ada yang namanya penghapusan dosa. Tidak mungkin adanya jalan keselamatan, gak mungkin saudara. Contoh, kalau Bapak Ibu lagi marah besar nih sama anak Bapak Ibu ya. Benar-benar marah, ini anak terlalu kurang ajar. Kita betul-betul marah sama dia, kita kutukin dia. Terus dia datang merengek-rengek sama kita minta maaf. Papa mama minta maaf. Sedangkan kita masih meluap-luap dengan amarah. Kira-kira ada pengampunan dosa enggak? Gak ada kan ya. Karena kita masih marah saudara. Kalau kita marah orang datang merengek-rengek minta maaf. Padahal kita masih marah. Tambah marah kita. Ya tidak. Lama-lama kita hajar juga tuh orang. Ya tidak betul kan. Karena kita masih meluap-luap dengan marah. Saudara bisa bayangkan Allah marah dalam kesempurnaan dan kekudusan dia. Lalu kita datang merengek-rengek minta ampun sama dia. Kalau kita punya rengekan,
bisa meredakan amarah Tuhan, Yesus gak usah mati di atas kayu salib. Tetapi rengekan kita, tangisan dan air mata kita tidak bisa meredakan, menghentikan Allah punya murka. Kecuali korban Kristus. Makanya disebut sebagai korban penebus salah. Korban propisiasi, jalan pendamaian. Menghentikan, meredakan murka Allah. Karena itu Yesus bisa berkata di atas kayu salib, perkataan salib yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Setelah semua selesai dia bilang tetelestai, sudah selesai, lalu diserahkan diri. 7 perkataan salib di atas kayu salib. Kenapa bisa sampai begitu saudara? Karena Yesus tahu korban propisiasi sudah diserahkan kepada Bapa. Sudah lunas hutang dosa kita. Taurat sudah digenapi. Maka pengampunan dosa, aliran kasih Allah Bapa dicurahkan kepada engkau dan saya. Saudara bisa datang kepada Bapa di sorga dan menangis kepada Dia dan minta, Tuhan ampuni saya. Saya sudah bangkrut secara rohani Tuhan. Tuhan berbelas kasihlah atas saya. Tapi ingat, permintaan ini adalah permintaan berdasarkan jasa pengorbanan Kristus. Karena tidak ada satu rengekan manusia pun, tangisan manusia pun yang bisa menggerakkan hati Allah untuk mengampuni kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah signifikansi daripada jalan salib, via dolorosa. Kenapa pemuasan keadilan Allah tidak bisa dengan yang lain kecuali oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikan dan meredakan murka Allah kecuali Kristus. Karena itu bagian yang terakhir. Jika Dia adalah anak Allah yang telah berinkarnasi, merendahkan diri, menggenapkan kehendak Bapa di sorga. Dan jika Dia adalah pribadi satu-satunya yang sanggup memuaskan keadilan Allah, menghentikan, meredakan murka Allah, maka tidak ada jalan yang lain di mana engkau dan saya berespon kepada Allah, yaitu menyembah Dia. Menyembah Dia. Kata menyembah saudara di dalam bahasa Ibraninya sakah. Bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Menyembah itu saudara adalah respons ciptaan kepada pencipta. Dan setiap kali kata itu digunakan di dalam konteks PL maupun PB, akan selalu nampak di dalam ekspresi tubuh yang demikian. Orang yang menyembah adalah orang yang selalu membungkuk di hadapan Allah. Bahkan bukan cuma membungkuk, tetapi dia sampai semacam tersungkur, bersujud, menyentuh kepalanya itu sentuh tanah. Yang menggambarkan bahwa Tuhan, begitu agung dan mulianya kasih sayang Tuhan bagi kami dalam Kristus. Maka tidak bisa tidak. Di hadapan Tuhan kami hanya membungkuk saja. Menundukkan kepala kami kepada Kristus saja. Dan bahkan sujud sembah sampai ke tanah. Saudara, gak ada jalan yang lain. Dan ini adalah ekspresi daripada penyembahan, pengabdian diri yang total. Karena tubuh yang membungkuk. Tubuh yang tersungkur. Tubuh yang bersujud menyentuh tanah di hadapan Kristus adalah suatu ekspresi dari jiwa yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Totalitas kehidupan saya serahkan kepada Tuhan. Seperti tubuh yang membungkuk, tubuh yang bersujud, menyembah Engkau, sentuh tanah. Tuhan, kami tidak layak, namun hari ini karena tebusan-Mu, kami menyerahkan diri kami, mengabdikan diri kami sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Karena itu Filipi 2 ayat 9-11 mengatakan bahwa itulah sebabnya seluruh karya Kristus yang begitu indah itu, Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Bertekuk lutut, ini adalah kalimat yang menggambarkan menyembah. Proskuneo. Menyembah, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kurios, Tuhan pencipta alam semesta, Raja atas segala raja, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tidak ada satupun yang tidak sujud menyembah kepada Dia. Bahkan kalau saudara membandingkan di dalam kitab Wahyu, kita akan ketemu seluruh makhluk, bahkan para malaikat, sujud sembah kepada Kristus. Mari kita baca Wahyu. Wahyu pasal yang kelima ayat 12-14. Kita baca Wahyu pasal yang kelima
ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama teks ini. Wahyu 5 ayat 12 sampai 14. Kita baca sama-sama. 2 ya. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Saudara lihat di situ, seluruh makhluk tanpa kecuali sujud menyembah. Yang berarti tubuh jiwa mereka diserahkan kepada Allah, pengabdian total kepada Allah. Bahkan para malaikat sujud sembah kepada Kristus. Para tua-tua, 24 tua-tua yang mewakili gereja perjanjian lama, 12 suku Israel. Gereja perjanjian baru, 12 para rasul, 24 tua-tua sujud sembah. Yang berarti gereja Tuhan sepanjang zaman, baik orang percaya yang sekarang sudah di sorga, baik orang percaya yang masih ada di bumi, sepanjang zaman sampai dan Kristus datang kembali, sujud sembah kepada Kristus. Maka itu berarti setiap engkau dan saya yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah mengalami karya penyelamatan, propisiasi oleh korban Kristus, mari kita sembah Dia. Mari kita abdikan diri kita. Bukan saja dengan mulut bibir kita, tetapi benar-benar hati kita, diri kita, kita serahkan kepada Bapa. Kita serahkan kepada Kristus. Tuhan, ini aku. Seperti kalimat daripada Yesaya. Ini aku, pakai aku Tuhan. Ini aku, pakai aku Tuhan. Biarlah hidupku benar-benar kuabdikan kepada Tuhan. Sebagai wujud penyembahanku kepada Kristus. Kiranya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah Kristus yang telah menebus kami. Kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, ketaatanmu, kesatuan kehendak-Mu dengan Bapa di sorga. Bahkan kerelaan-Mu ya Tuhan untuk menyerahkan diri mengabdi total kepada Bapa di sorga adalah bukti kasih Kristus kepada Bapa. Dan biarlah kami sebagai tubuh Kristus juga menyatakan kasih kami kepada Bapa. Ampuni kami jika sepanjang hari hidup kami Tuhan menjumpai bahwa kami tidak taat kepada Engkau. Ampuni kami jika kami kurang rela memberi diri kami melayani Tuhan. Ampuni kami jika kami kurang mengabdikan diri kami kepada Tuhan. Karena itu hari ini kami berdoa, relakanlah hati kami. Beri kami hati yang sungguh-sungguh menyembah Kristus dengan tubuh, jiwa, roh kami. Biarlah hidup kami taruh di bawah kaki salib Tuhan. Pakai kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.